Ya, sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Jangan lupa di-subscribe ya. Siap. Baik, baik, baik. Saya share screen lagi. Nah, bedanya dengan software-software yang lain, App Inventor itu bekerja secara online, teman-teman. Nah, jadi softwarenya itu ada di server. Nah, kelemahannya adalah kita memerlukan koneksi internet untuk menjalankannya. Nah, tapi kalau teman-teman suka dengan ngulik-ngulik itu, ngotak-ngatik itu ada yang versi offline-nya. Jadi kita bekerja secara offline dulu, setelah codingnya jadi, lalu diupload ke online, baru dijadikan aplikasi Android. Nah, tapi kalau saya lebih suka yang online, karena ganti perangkat, cukup dibuka webnya sudah bisa lanjut bekerja begitu. Kalau offline kan kita bekerja menggunakan komputer A begitu. Setelah itu ganti komputer B. Nah, produk-produk kita, sumber-sumber kita kan harus kita pindahkan terlebih dahulu. Beda kalau secara online. Nah, App Inventor itu terintegrasi dengan Google, teman-teman, dengan email Google. Oleh karena itu, prasyarat ketika kita ingin menggunakan App Inventor, kita harus memiliki email Gmail. Nah, kalau teman-teman belum punya akun, nah harus daftar. Tapi kalau saya kebetulan sudah punya akun, saya langsung buka saja. Registrasi akunnya seperti registrasi biasa kok, cukup mudah. Jadi meskipun tidak diajarkan step by step, saya yakin bisa. Nah, ini kalau ingin memulai project, nah ini teman-teman kalau ingin memulai project, teman-teman klik My Project, Start New Project. Nah, project name-nya diberi nama, terserah, yang penting tidak ada spasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan seluruh project saya ini, tidak ada spasinya semua. Saya ganti dengan underscore. Nah, secara garis besar dapat saya jelaskan ini terdiri dari apa saja begitu. Nah, di sini adalah user interface-nya. User interface itu adalah antar muka. Jadi bagaimana si aplikasi itu dapat berinteraksi dengan si pengguna. Contoh user interface itu contohnya adalah button. Ini button. Label itu nanti digunakan untuk teks, gambar, list view, dan lain sebagainya. Nah, selain user interface, di sini juga ada layout. Rata kiri kah, rata kanan kah, disusun dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Nah, itu letaknya ada di sini. Nah, di sini adalah media. Media ini lebih banyak berkaitan dengan konten-konten multimedia. Contohnya play audio, sound recorder, ini tag recognize, nah, ini text to speech. Jadi aplikasi kita bisa itu dibacakan gitu bisa. Jadi begitu dibuka lalu ada naratornya yang membacakan teks yang ada di produk kita gitu. Nah, bahkan di sini bisa merekam suara, merekam gambar, mengirim gambar. Ya, kalau mengirim agak tinggi sih levelnya.
tapi intinya bisa mengambil gambar. Gitu. Nah, di sini juga mengakomodasi animasi. Jadi saya pernah dulu membuat simulasi kedalaman. Jadi kalau teman-teman dari IPA itu pasti pernah diajari bagaimana menghitung tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu begitu. Nah, itu kan kalau di buku-buku dan di yang sering kita lihat adalah pokoknya kedalamannya sekian dengan massa jenis air sekian, lalu konstanta sekian, hasilnya tekanannya sekian begitu. Nah, saya buat simulasi seperti ini, ada ikan. Ikan itu ketika digeser, saya menggunakan animasi, menggunakan kanvas ini. Di situ ada ikan. Ketika ikannya itu digeser pada kedalaman tertentu, nah di bagian atas itu ada teks yang menunjukkan si ikan itu mendapat tekanan seberapa begitu. Nah, bagaimana si ikan itu mendapatkan tekanan? Nah, itu dari komponen-komponen yang ada di belakang. Nah, jadi lebih simulatif begitu. Nah, ini ada map-nya juga. Map. Jadi diintegrasikan dengan Google Map. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang ingin mengaktifasi siswa di kegiatan belajar lapangan. Nah, jadi contohnya begini, kalau kita sudah tentukan ada perintah yang akan muncul ketika siswa berada di titik koordinat tertentu. Nah, kalau siswa tidak gerak ke situ, tidak berjalan ke situ, maka perintah itu juga tidak akan tampil gitu. Ini kalau settingnya pembelajaran real, contohnya begini. Nah, kalau di area sekolahan kita itu ada taman, ada kolam, ada lapangan. Nah, seumpama siswa disuruh untuk mengobservasi apa saja yang ditemui di lapangan. Nah, tentunya siswa yang menuju ke lapangan, menuju ke kolam, dan menuju ke halaman kan akan mendapatkan data yang berbeda. Nah, dan ketika siswa tidak menuju ke situ, nah perintah itu juga tidak akan muncul begitu. Contohnya mungkin kalau di kolam ada air begitu. Nah, lalu ketika siswa menuju ke air, lalu perintahnya itu ambil sampel airnya, temukan apa, berapa keasamannya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di halaman kan tidak ada seperti itu. Di lapangan juga tidak ada seperti itu. Nah, di sini sensor, banyak sensornya. Ada sensor kecepatan, ada sensor tekanan, ada sensor suhu, barangkali HP teman-teman ada termometernya. Nah, itu di APP Inventor ini sudah diakomodir, cukup komplit. Nah, di sini adalah database online maupun offline. Ini penting ketika kita ingin membuat media-media yang berkaitan dengan penilaian. Karena yang ada evaluasinya. Karena evaluasinya itu idealnya ya bisa sampai ke guru. Karena itu nanti akan digunakan sebagai bahan evaluasi, bahan untuk melihat seberapa jauh ketercapaian aktivitas belajar siswa ketika menggunakan media. Nah, yang pernah saya buat untuk mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan, nah jadi di situ ada menu by menu, dan setiap menu itu terkunci sebelum siswa melengkapi perintah-perintah di menu sebelumnya. Dan ketika si siswa itu sudah masuk ke menu yang baru, si guru dapat progress report. Nah, jadi siswa ini sudah sampai level ini, siswa itu sudah sampai level itu, begitu. Nah, sehingga aktivitas siswa ketika menggunakan media dapat dipantau oleh si guru. Nah, ini
connectivity. Nah, bisa menggunakan Bluetooth, bisa menggunakan online gitu. Nih, kalau ini yang apa itu advance. Saya belum begitu banyak mengeksplor yang di sini belum. Nah, yang di sini adalah komponen-komponennya. Nah, di sini kita baru memiliki satu screen saja, belum memiliki yang lain. Nah, nanti di sini akan bertambah ketika kita menambahkan elemen-elemen baru. Contohnya begini, di screen ini kita ingin menambahkan satu button gitu. Nah, ketika kita ingin menambahkan satu button, tinggal diklik, di-drag, masukkan. Nah, sekarang kita sudah punya satu button di screen satu. Letak hierarkinya seperti ini. Nah, di sini adalah propertiesnya. Properties ini berbeda-beda antara komponen satu dengan komponen yang lain. Contoh, di sini saya masukkan gambar. Di sini sudah ada dua elemen, yaitu elemen gambar dan elemen button. Nah, kalau kita klik elemen gambar, nah nanti di sini propertiesnya itu berkaitan dengan ketinggian, tingginya berapa, lebarnya berapa, picture-nya apa, gambarnya apa. Nah, kebetulan gambarnya belum diupload sehingga belum tampil. Nah, lalu gambar itu mau berotasi berapa derajat gitu. Nah, beda kalau button. Button itu adalah user interface yang bisa diklik begitu. Bisa mengakomodir perintah klik. Nah, sehingga propertiesnya itu beda lagi. Jadi selain tinggi, selain lebar, di situ kita bisa sematkan gambar juga. Nah, di sini ada apa itu color-nya, warnanya begitu. Nah, sekarang bagaimana untuk menampilkan gambar di user interface ini begitu. Kan kita sudah ada slot untuk memasukkan gambar. Nah, tapi kita belum punya gambarnya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengupload elemen-elemen yang dari luar. Nah, untuk mengupload di sini sudah disediakan panel upload file. Nah, ini file-filenya yang bisa diupload bermacam-macam. Bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks, dalam bentuk video, dalam bentuk apa lagi ya. Yang sering saya gunakan ya kalau enggak gambar, teks, JavaScript, ya video. Nah, kalau ingin upload, klik ini, di sini pilih filenya, lalu dicari. Nah, ini sebagai contoh saya upload gambar. Ini seharusnya gambar satu gitu. Tapi karena typo apa itu salah ketik sehingga namanya ambar satu. Nah, saya open, saya oke. Nah, kalau proses upload kita berhasil, nanti nama gambar satu itu akan tampil di sini media. Nah, saat ini belum tampil di sini. Kenapa? Karena belum kita sambungkan antara si gambar dengan si user interface gambar ini. Nah, untuk menyambungkan caranya gambarnya diklik dulu, lalu di sini ada picture, seleksi picture-nya yang ingin ditampilkan. Kalau kita memiliki lebih dari satu gambar, di sini nanti ada listnya. Dan jangan lupa di semua pemrograman Android itu adalah cache sensitif. Sehingga antara karakter huruf besar dan kecil itu mempengaruhi.
dan ekstensi itu juga mempengaruhi. Jadi kalau gambar kita formatnya JPG, nanti ketika kita panggil itu harus menyertakan format JPG juga gitu. Karena selain format JPG kan ada format gambar yang lain, contohnya PNG, GIF, dan lain sebagainya. Nah, setiap gambar itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya kalau GIF kan bisa akomodasi animasi. Tapi kalau JPG dan PNG tidak bisa. Nah, kalau PNG bisa mengakomodasi warna transparan, kalau JPG tidak bisa. Nah, hanya saja yang paling efisien untuk ukuran memang JPG. JPG itu memiliki efisiensi ukuran yang paling tinggi di antara semua format gambar. Gitu. Ini saya linkkan, saya oke. Nah, sekarang sudah tampil di layar handphone emulator kita. Nah, hanya saja ukurannya ini masih belum sesuai. Oleh karena itu, perlu kita sesuaikan dengan cara mengatur tinggi dan lebarnya. Nah, kalau kita klik elemen tinggi dan lebar, di sini ada 3 pengaturan. 1, automatik. Kalau automatik itu menyesuaikan ukuran gambar. Jadi, kalau gambar kita memiliki resolusi yang tinggi, dia akan sangat lebar sekali. Jadi tampilan gambarnya akan melebihi dari tampilan layar. Nah, opsi yang kedua adalah file parent. Nah, kalau di file parent ini, seberapapun ukuran gambar kita, dia akan menyesuaikan dari ukuran maksimal layar. Nah, ini kalau saya oke, nah tingginya itu ya setinggi dari layarnya, tidak lebih dari itu. Baiknya. Termasuk semua width-nya kita buat file parent. Nah, lebarnya ya maksimal selebar ukuran layar. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kadang kita perlu mendefinisikan ukuran tersebut dalam bentuk pixel atau secara manual. Bisa juga dalam bentuk persen. Contohnya, kalau gambar ini saya tampilkan hanya 100 pixel, nah, nanti jadinya ya tingginya ini hanya 100 pixel. Nah, terus lebarnya 100 pixel, nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang posisinya masih rata kiri. Kenapa? Karena kita belum bermain dengan layout. Nah, agar lebih menarik, tampilan-tampilan ini perlu kita tata menggunakan layout. Nah, layout itu ada penyusunan secara horizontal atau horizontal arrangement, ada penyusunan secara vertikal atau vertical arrangement. Bisa juga disusun secara vertikal lalu bisa di-scroll. Contohnya kontak. Nah, kontak itu kan disusun secara vertikal lalu bisa di-scroll. Nah, itu menggunakan vertical scroll arrangement. Nah, kita langsung coba sebentar. Kita susun secara vertikal. Nah, layout kita masukkan. Jangan lupa didefinisikan ukurannya itu seperti apa. Nah, kalau di sini saya contohkan width-nya fill parent, height-nya 80-90%. Kenapa? Karena saya mengalokasikan untuk layout button.
Oh, salah. Nah, gambar ini kemudian dimasukkan ke dalam layarnya. Tidak tampil karena terdesak, dia terdesak. Saya panjang dengan saya beri ukuran 70 dulu. Nah, kemudian yang di sini saya atur height-nya 10%. Nah, jadi yang di atas tadi kan nanti kan 90%, yang di sini 10%, totalnya kan 100%. Ini untuk mensiasati perbedaan resolusi pada layar handphone. Karena kan layar handphone itu ada yang tinggi, ada yang sedikit kotak begitu. Nah, kalau kita tidak bermain dengan persentase, hasilnya nanti akan kadang lebar, kadang tinggi begitu. Kurang proporsional pokoknya. Nah, ini saya kembalikan ke 90%. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kalau kita menambahkan gambar yang kedua atau menambahkan elemen yang lain, dia akan disusun secara vertikal. Nah, ini di sini. Ini seumpama gambar lagi begitu. Saya upload gambar satu lagi. Nah, kemudian gambar 2 saya linkkan dengan gambar 2. Ukurannya masih belum didefinisikan karena masih otomatis, sehingga perlu kita definisikan pixel 100. Nah, ini labelnya kita ubah teksnya. Nah, untuk merubah teks letaknya ada di sini. Teks. Lalu kita beri satu label lagi. Nah, di sini kita rubah teksnya. Nah, layout ini bisa kita atur. Dia perataannya di tengah, di kiri, di kanan, atau di center begitu. Center horizontalnya maksud saya. Nah, untuk mengatur itu letaknya ada di sini. Jadi pengaturan horizontalnya seperti apa, pengaturan vertikalnya seperti apa. Saat ini posisinya ada di left top. Nah, kita bisa rubah menjadi center top. Nah, ini dia akan ada di center dan di atas center top. Nah, ini kenapa kok ini menjorok? Karena gambarnya itu ukurannya ternyata lebih dari 100 pixel. Nah, ini lebih dari 100 pixel. Nah, dan yang di sini menyesuaikan dari panjangnya teks. Kalau ingin rapi, kita buat dia width-nya itu fill parent. Lalu di sini teksnya itu center. Width-nya fill parent. Lalu teksnya center. Nah, ini buat file parent coba dibuat file parent juga. Ini juga dibuat file parent. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nah, si button ini biasanya ya enggak biasanya sih, maksudnya sesuai kebutuhan. Kalau kita hanya memerlukan satu button,
ya cukup di ukurannya cukup disesuaikan saja. Semua weight-nya ingin fill parent begitu. Jadi satu layar penuh begitu. Ini kalau seperti ini nanti enggak tampil, sehingga sedikit kita kurangi. Enggak 90% tapi 87%. Nah, supaya tidak terdesak ke bawah. Nah, tapi kalau kita memiliki lebih dari satu buttonnya ini yang dari fill parent ini di automatic dulu. Dan yang tadinya vertical arrangement kita ganti. Di delete dulu. Di delete. Kita ganti menjadi horizontal layout mana? Horizontal arrangement. Klik, masukkan ke dalam. Nah, dia terdesak ke bawah. Supaya buttonnya tadi tampil, height-nya kita kecilkan dulu. 20 pixel. Nah, lebarnya fill parent. Buttonnya di-drag ke dalam, ambil satu button lagi, drag lagi ke dalam. Kemudian baru height-nya ini diatur persentasenya 10%. Nah, saya rasa layout ini juga kurang bagus karena buttonnya ini tidak imbang antara kiri kanan. Nah, oleh karena itu perlu kita atur supaya button kiri dan button kanan proporsional sama. Nah, itu kita buat fill parent semua. Ini fill parent, width-nya fill parent. Nah, ini kalau ditampilkan di handphone, kira-kira jadinya seperti ini. Nah, untuk menampilkan itu ada 3 opsi. Bisa menggunakan AI Companion. Jadi AI Companion itu nanti di-download di handphone kita. Di-download di handphone, kemudian apa yang kita kerjakan nanti akan tampil di handphone. Bisa juga menggunakan emulator. Nah, bisa juga menggunakan USB. Kalau menggunakan USB sangat enak. Jadi project kita itu akan tampil di handphone secara real time. Hanya saja perlu konfigurasi driver. Itu agak rumitnya di situ. Jadi driver handphone kita harus diinstal di laptop. Kalau saya biasanya kalau tidak emulator ya AI Companion. Nah, ini saya coba menggunakan AI Companion. Nah, kalau teman-teman belum mendownload AI Companion, silahkan di-download di Play Store. Namanya MIT App Inventor 2. Nah, lalu di situ ketika kita klik, kita diminta untuk men-scan. Nah, langsung saja di-scan menggunakan aplikasi kita, tunggu beberapa saat, lalu di situ ada proses loading. Nah, ini saya stop share screen dulu. Stop share. Apakah tampil? Terlalu cerah mungkin ya. Ya, maklum. Habis perawatan kulit sehingga HP-nya cerah. Nah, jadi di sini nah, jadi di sini ada gambar, ada keterangan teks, lalu di bawah ada button. Nah, saya share screen lagi.
Nah, kalau kita ingin mendownload project kita menjadi aplikasi Android, sangat mudah sekali. Jadi kalau kita menggunakan software-software yang lain, kita harus memiliki SDK namanya. SDK itu Software Development Kit. Nah, di situ juga ada ADT, Android Development Tool. Di situ ada Target Manager. Target Manager itu jadi HP kita, Android kita, itu kan versinya ada banyak sekali. Ada ICS, ada Lollipop, ada KitKat, dan lain sebagainya. Nah, itu software-software yang lain, itu spesifik. Jadi, minimum aplikasi kita itu ditargetkan untuk versi Android yang seperti apa, begitu. Nah, itu harus diatur secara manual. Tapi kalau di App Inventor, sangat mudah sekali. Cukup di save APK to my computer, tunggu proses loading sampai selesai. Nah, di sini yang mempengaruhi adalah kecepatan internet. Nah, saya sarankan ketika nanti teman-teman ingin fokus belajar App Inventor untuk tesisnya, itu setidaknya rumahnya ada akses jaringan 4G lah. Jadi kalau tidak dapat akses internet ya pusing nanti. Karena ketika coding itu pas build seperti ini sering gagal. Dan pas tadi proses drag and drop elemen-elemen itu sering tidak ke-save gitu, tidak ter-save gitu. Nah, ini agak loading. Jangan gelisah teman-teman. Habis ini selesai kok. Saya hanya target hari ini sampai ke build aplikasi. Kita belum menyentuh diagram bloknya, belum menyentuh codingnya. Jadi yang penting tahu tampilan depannya dulu. Karena aplikasi itu selalu terdiri dari dua aspek, yaitu aspek yang dihadapi oleh si user atau tampak depan. Yang kedua adalah aspek yang bekerja di belakang layarnya. Nah, kita hari ini baru yang ngurusi yang di depan-depan dulu. Belum ngurusi yang di belakang itu seperti apa gitu. Contohnya, kita sudah punya button. Tapi button itu mau berfungsi seperti apa itu belum kita definisikan. Contohnya, ketika kita klik, lalu dia gambarnya akan muter-muter, contohnya seperti itu. Atau ketika kita klik, gambarnya akan bertukar posisi. Nah, itu kan sesuatu yang bekerja di belakang layar. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini sudah terdownload. Nah, ini dengan elemen yang sederhana ini, ukurannya sudah 3,6 megabyte. Nah, bayangkan saja kalau yang kita upload adalah video gitu. Atau yang kita upload adalah gambar yang hasil jepretan kamera 30 megapiksel. Itu tidak kurang dari 5 megabyte itu untuk gambarnya saja. Nah, oleh karena itu gambar yang dari luar seharusnya diolah dahulu. Ini saya kirim ke Nurul, nanti bisa di forward ke grup. Nah, tipe dokumennya ini dokumen.
Sudah terkirim ya, Rul? Oke, sampun Pak, sampun. Oke. Jadi nanti silahkan dicoba untuk dicoba diinstal di handphonenya masing-masing untuk melihat kira-kira aplikasinya seperti apa gitu. Dan coba buttonnya itu ditekan, diklik gitu. Pasti tidak bereaksi apapun gitu. Karena kita belum menambahkan apapun yang ada di belakang sini. Nah, disinilah letak codingnya, coding logiknya gitu. Apa itu? Logika prosesnya itu letaknya ada di sini gitu. Kita masih berkutat di desainnya saja. Baik teman-teman, saya beri kesempatan untuk bertanya, silahkan. Kalau ingin ada yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup. Tanya dong, Pak. Ya, silahkan. Itu, Pak. Kita bisa nggak sih ngakalin kita bikin aplikasi, tapi itu dalam bentuk Android, gunakan di Apple. Soalnya kemarin bikin itu cuma bisa di Android, Pak. Ditaruh di Apple nggak bisa. Ngakalinnya pripun ya? Terus. Saya tidak bisa jawab, Mas, karena saya tidak punya Apple ya. Saya tidak punya Apple. Terus saya melindungi diri dari pertanyaan seperti itu dengan cara angket, Mas. Gitu. Ya, saya angket. Jadi saya punya data yang menunjukkan bahwa pengguna Apple itu adalah minoritas. Gitu. Jadi paling satu kelas itu yang menggunakan Apple itu hanya 1 atau 2 anak gitu. Selebihnya adalah Android. Sehingga kita punya alasan yang kuat kenapa kita memilih Android dan tidak mengakomodir Apple gitu. Karena itu dua sistem operasi yang berbeda. Kita akan bekerja 2 kali lipat nanti. Kalau ingin bisa di Apple, bisa di Android. Tapi tergantung softwarenya juga sih. Kalau yang Smart App Creator itu langsung bisa. Apple bisa, Android bisa gitu. Tapi kalau yang ini App Inventor ini hanya khusus Android begitu. Android doang. Oh, ya. Gitu. Dan nanti muncul pertanyaan, lah nanti siswa yang menggunakan Apple bagaimana gitu. Nah, itu juga saya jebak juga. Jadi apakah punya handphone selain itu begitu? Atau handphonenya itu apa saja begitu? Jumlahnya berapa begitu. Nah, atau kalau ingin mudahnya ya bisa dipinjami atau pinjam bapak ibunya dulu gitu. Kalau ini ranahnya dalam konteks penelitian loh. Kalau dalam gitu. ranah konteks penelitian kan kita tidak hanya sekedar cari alasan saya suka dan saya tidak suka begitu. Nah, kita harus punya alasan yang saintifik. Nah, saya berlindung dengan angket. Wah, mantap. Makasih Mas malah dikasih jawabannya sekalian. Soalnya kemarin cari-cari jawaban gitu, enaknya gimana ya? Kalau ada pertanyaan gitu. Ya. Siap. Ya, nanti kan kita kan punya asumsi dan keterbatasan. Nah, salah satu keterbatasan kita adalah sistem operasi yang ditargetkan untuk menjalankan aplikasi kita ya Android itu gitu. Ya kita ada keterbatasan yang lain dalam bentuk waktu gitu. Nah, sehingga kalau semua sistem operasi ingin kita target ya kita tidak lulus-lulus, tidak nikah-nikah mungkin. Gitu. Ada lagi mungkin? Apa itu? Tadi mau tanya Pak. Ya silakan. Bunda dulu enggak apa-apa Bun. Ya silakan. Diana dulu yang kecil aja dulu. Ya. Ini Mas, masih berkaitan sama pertanyaannya Mas Fajar. Ya. Misalkan media ya Mas, kalau misalkan media atau buku digital berbasiskan web itu berarti bisa untuk Android dan Apple juga kan Mas? Bisa. Konsekuensinya adalah kita kan ketika menjalankan media harus tergantung pada koneksi internet. Itu nanti nilai aksesibilitasnya akan turun karena bisa diakses ketika ada koneksi internet begitu. Pada akhirnya itu kita membuat aplikasi itu seperti milih jodoh, Pak. Jadi tidak bisa kita ingin bisa semua gitu. Ya kita harus memilih.
kira-kira yang lebih prioritas itu yang mana begitu. Apakah offline lebih penting dibanding online gitu? Apakah online itu lebih penting daripada offline-nya gitu? Nah, contohnya kalau siswanya itu banyak yang ekonominya menengah ke bawah, kalau sedikit-sedikit diminta online kan cukup berat di mereka. Mereka sayang dengan pulsa mereka. Gitu. Nah, eman-eman. Nah, oleh karena itu kan kalau materi-materi yang sifatnya bisa di-offline kan ya lebih baik di-offline kan. Yang tidak bisa di-offline kan itu kan contohnya diskusi, chatting. Nah, itu kan harus online. Nah, baru menu-menu itu yang nanti membutuhkan koneksi internet begitu. Jadi yang sering saya buat aplikasi saya ada menu-menu online, ada menu-menu offline. Itu kira-kira. Ada lagi? Silahkan. Tadi ya, video tutorialnya bisa diunggah di YouTube, alamatnya di-share nggih. Atau Iya. panjenengan gabung dengan grup kita nggih, supaya Ya. nanti bisa menjawab pertanyaan. Ya, monggo-monggo. Tidak masalah. Saya di submit di grup bisa gitu. Agar nanti kalau jadi meskipun kita hanya punya tiga sesi, tapi saya terbuka untuk menjawab pertanyaan teman-teman meskipun di luar sesi pelatihan begitu. Nggih, matur suwun. Lajeng menika kok kula buka mboten saged nggih? Halo, Dik. Ya. Di-download dulu. Sudah diinstal. Nah, setelah terdownload, silahkan jenengan buka file manager. File manager, lalu di situ ada memori, internal storage, gitu. Ada WhatsApp, ada folder media, ada folder media, dipilih, dibuka. Lalu ada folder dokumen. Ada folder dokumen toh. Nah, installnya dari situ, Bu. Nah, jadi dicari file APK-nya tadi atau di-searching. Nah, lalu diinstal dari situ. Kalau diinstal langsung dari WA, ada handphone yang bisa, ada handphone yang enggak. Yang mempengaruhi itu harganya, Bu. Biasanya yang enggak bisa itu kurang mahal. Aduh, aku nggak bisa, berarti kurang mahal ini. Ya. Terus diklik. Ya, bisa. Kalau tetap nggak bisa gimana? Tetap tidak bisa. Oke. Bisa deh. Pak Isoki cuma lari ke sini terus tak klik ini nggak mau juga. Tak low kan juga nggak bisa. Atau tadi pas ekspornya belum diatur. Dan beberapa handphone itu ada pengaturan tidak menerima install aplikasi selain dari Play Store. Nah, itu perlu dibuka dulu. Kata kuncinya saya ketik di sini. Share screen. Pengaturan Android install unknown source. Nah, ini cara mengaktifkan sumber tidak dikenal di Android gitu. Begini cara. Jadi intinya di situ adalah HP kita standarnya itu hanya bisa menginstal aplikasi dari Play Store gitu. Nah, supaya bisa menginstal aplikasi APK mentahan dari luar Play Store
itu ini perlu dibuka dulu. Nah, di sini ada buka app notification and fetch special app access, install lalu diberi centang dan lain sebagainya. Nanti dicentang dulu gitu. Ini saya mau mengecek apakah yang error itu aplikasi saya ataukah memang aplikasinya error begitu. Saya coba saya install di handphone saya dulu. Nah, ini saya stop share screen dulu. Saya tampilkan di sini. Karena HP saya itu sudah lumayan tercemar ya. Jadi sudah banyak aplikasi yang terinstal di sini. Nah, sehingga tidak ada masalah dengan install aplikasi baru. Ini saya coba saya install. Oh, app not installed. Baik. Coba saya download lagi. Masih diberi waktu enggak ini? Saya sih enggak masalah, teman-teman bagaimana? Saya nggak masalah, jangan mersaki berapa jam. Kalau sebentar, saya download Aman, dulu. Pak. Kita nggak ada kuliah lagi kok. Oke. Proses loading untuk mendownload. Ini saya mencoba metode yang lain. Saya kirimkan melalui Google Drive. Nah, hanya untuk mengetahui sumber errornya itu dari mana begitu. Ini kalau sebenarnya kalau ada kabel data itu langsung dikirim gitu bisa. Atau kalau ada Bluetooth gitu ya langsung ditransfer melalui Bluetooth ya bisa. Tapi saya ingin teman-teman juga mencoba begitu. Ini aplikasi yang kedua masih loading. Aplikasi yang pertama oke, sudah selesai latihan media S2TP. Mana. Ih. Coba di-download.
Nah, dalam setiap pembuatan project itu memang yang paling pusing itu adalah error handlingnya. Jadi bagaimana menghandle error gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus membiasakan diri ketika satu cara gagal itu coba cara yang lain gitu. Atau berpikir alternatif. Jadi kira-kira kalau ini tidak berhasil yang mana gitu, atau ini nggak berhasil yang mana lagi begitu. Karena nanti teman-teman akan banyak sekali mengalami error-error yang bisa jadi membuat pusing gitu. Tadi yang kedua itu saya kirim melalui Google Drive ternyata juga tidak berhasil. Sama saja. Sepertinya memang aplikasinya. Ini saya download yang baru. Editor copy link dan baik teman-teman, saya sudah mencoba 2 kali, ternyata masih error, saya belum tahu penyebabnya apa. Bisa jadi karena server app inventornya itu sedang error, bisa jadi laptop saya yang error. Nah, oleh karena itu nanti saya coba download menggunakan laptop yang satunya. Nanti hasilnya seperti apa, saya akan share ke teman-teman. Baik, mungkin pertemuan kali ini saya stop share dulu. Ya. Pertemuan kali ini sampai di sini dulu nggih, teman-teman. Kita lanjutkan lain kesempatan. Nanti yang ngabari saya siapa ya? Pak Denny langsung atau dari teman-teman? Dek Nurul siapa ya, Dek? Pak Denny, Pak. Pak Denny. Oke, ya sudah. Oke, enggak apa-apa. Baik ya, nanti saya kabari. Kalau mau di-add ke grup saya bersedia. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan melalui grup. Barangkali ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur suwun, wabarakatuh. matur Oke, suwun. kameranya diaktifkan dulu lah. Mau saya screenshot ini. Kamera. Harus senyum nggak? Saya senyum terus loh, Bu. Wow. Iya. Ya sudah saya screenshot. Feel nggak ada ya? Hah? Ini beberapa enggak tampil videonya. Ya, sudah. Ya, monggo kalau ingin melanjutkan aktivitas yang lainnya saya persilahkan. Iya, matur suwun. Oke. Nanti kalau ditanya-tanya lah, saya itu tadi nggak full ya, anaknya tadi pel. Matur Oke. suwun sangat. Oke, nanti saya share
hasil rekaman videonya.